Manajer Ducati Lenovo, Davide Tardozzi meminta kepada Francesco Bagnaia agar tidak menjadi pembalap yang manja. Sebab beberapa kali Bagnaia menyalahkan motor dan tak berusaha mencari solusi. Karena itu Tardozzi meminta pembalap Ducati Lenovo itu untuk fokus mencari solusi ketimbang mengeluh saja di MotoGP 2025. Francesco Bagnaia saat ini duduk di urutan ketiga klasemen sementara MotoGP 2025. Pembalap asal Italia itu tertinggal 26 angka dari pemuncak klasemen, Marc Marquez yang sudah mengumpulkan 123 poin. Dari 4 seri balapan awal musim ini, Bagnaia hanya mampu memenangkan satu di antaranya. Hasil manis itu didapatkan ketika Marquez terjatuh di seri balapan Amerika Serikat, 31 Maret 2025 lalu. 3 balapan lainnya dimenangkan oleh The Baby Alien. Dengan catatan ini, Bagnaia untuk sementara tertinggal dari rekan setimnya sendiri. Namun, Tardozzi tidak mau ambil pusing dalam persaingan dua pembalapnya. Manajer Ducati Lenovo itu justru menyoroti kesulitan yang kerap dialami Francesco Bagnaia. Masalah motor, atau masalah pecco? Itu, masalah motor, adalah sesuatu yang menjadi milik kami, untuk selalu memberinya motor yang tepat, kata Tardozzi. Pecco sekarang sangat menuntut dalam hal pengaturan. Dia bukan tipe orang yang ingin mengendarai motor yang tidak sesuai dengan gaya berkendaranya, tambahnya. Hal ini menimbulkan masalah bagi timnya. Akhirnya, mereka menemukan solusinya, terutama untuk hari Minggu. Kami masih punya masalah dengannya, dengan keseimbangan motor, dengan tangki bahan bakar yang kecil. Itu menimbulkan beberapa masalah, tambah Tardozzi. Tardozzi tidak ingin Bagnaia menjadi manja karena terus mengeluhkan masalah motor. Dia ingin 2 kali juara MotoGP itu bekerja sama dengan Ducati untuk menemukan solusi bersama. Tetapi Pecco harus berpikir bahwa dia adalah seorang juara, dia harus mengelola masalah, tegas Tardozzi. Ada satu hal yang harus kita kerjakan bersamanya, jangan pikirkan masalahnya, kelola masalahnya. Motor ini punya banyak kelebihan, gunakanlah, tandasnya. Sementara itu, Johann Zarco yang memperkuat tim LCR Honda Castrol diklaim menjadi pembalap top Honda Rider, usai berhasil finish di urutan keempat, P4, pada seri keempat MotoGP 2025 di sirkuit Internasional Losail, Qatar, pekan lalu. Pembalap asal Perancis tersebut merasa puas meskipun dirinya sempat mengalami gagal finish, DNF, pada sesi sprint race GP Qatar akibat terjatuh karena ban yang dikabarkan mengalami kehilangan grip ketika melaju. Memulai start dari grid ke-7, rider berusia 35 tahun ini tampil kuat dan finish di posisi keempat yang hanya terpaut kurang dari 2 detik dari rider Pertamina Enduro VR46, Franco Morbidelli yang berhasil meraih podium ketiga. Sejak putaran pembukaan, Johann Zarco memang sudah mengaku merasa nyaman di atas motornya Honda RC213V dan dengan cepat menemukan ritme yang konsisten, mengelola balapan dengan presisi yang tenang dan menghindari kesalahan. Berjuang untuk podium dan memiliki kecepatan serta perasaan seperti itu di atas motor adalah sesuatu yang sangat keren. Kami telah bekerja dengan sangat baik akhir pekan ini, ungkap Zarco, mengutip keterangannya, Selasa, 15 April 2025. Saya merasa saya dapat mengendalikan motor dengan lebih baik sekarang, dan itu memungkinkan saya untuk tampil di level yang lebih tinggi. Mari kita coba untuk menjaga momentum, kami terus membuat kemajuan, dan itulah yang terpenting, sambungnya. Dengan hasil positif ini, Zarco kini menempati posisi ke-6 dalam klasemen sementara MotoGP 2025. Sementara tim Castrol Honda LCR kini tengah menduduki posisi ke-7 dalam kejuaraan tim dengan 38 poin, unggul 2 poin dari tim pabrikan Honda HRC Castrol. Performa baik Johann Zarco ini pun membuat dirinya menjadi salah satu kandidat pembalap di tim pabrikan Honda, Honda HRC Castrol, untuk musim balap tahun 2026. Terkait rumor ini, Johann Zarco maupun HRC belum memberikan komentar maupun tanggapan apapun. Gigi D'Alligana memuji pembalap bintangnya Marc Marquez dalam ringkasan Grand Prix rutinnya, menyoroti performa pembalap Spanyol itu setelah kemenangan di Qatar. Kepala Teknisi dan Manajer Umum Ducati, Gigi D'Alligana, selalu menawarkan visi dan ringkasan pribadinya tentang kejadian akhir pekan setelah Grand Prix.
Dalam hal ini setelah Grand Prix Qatar, di mana salah satu motornya, GP25 milik Marc Marquez, menghancurkan seluruh rivalnya. Insinyur Italia itu kini tengah berjuang untuk menemukan pujian yang tepat atas keberhasilan tak terhitung dari pembalap bintang barunya. Akhir pekan yang istimewa bagi sepeda dan pengendara kami, Dalinya menyimpulkan dalam analisisnya tentang akhir pekan tersebut. Ducati menang 2 kali dengan podium yang, sekali lagi, memakai warna kami, menempatkan 5 motor di posisi 6 teratas, demikian sorotan klasifikasi akhir, yang dimodifikasi setelah sanksi kepada Maverick Vinales, yang berhasil menempatkan KTM RC16 miliknya di posisi kedua. Namun, itu tidak berarti Ducati tidak meraih kemenangan dan telah memenangkan setiap balapan MotoGP selama lebih dari setahun sekarang. Kemenangan ke-21 berturut-turut, dengan sensasi yang kuat melawan rival kuat yang baru saja menunjukkan betapa menakutkannya mereka. Sebuah keberhasilan yang, mengingat bagaimana hal itu terjadi, mendorong kita untuk tidak pernah lengah, mengacu pada peringatan dari Maverick, yang setelah sanksi tersebut memungkinkan Pecco Bagnaia naik dari posisi ketiga ke posisi kedua dan Franco Morbidelli, dengan Ducati VR46. Untuk melengkapi podium 5/100 Ducati. Meski begitu, Dalinya berfokus pada manajemen karir Marc dan strateginya untuk mengamankan kemenangan, finish ketiga dalam 4 Grand Prix. Marc yang tak tertandingi saat ini, dalam latihan gaya yang sekali lagi menunjukkan semua kekuatannya. Tetapi di atas semua itu kemampuan taktis dan ketajaman kompetitifnya untuk mengetahui cara membaca balapan dan memodulasi sumber dayanya pada saat-saat yang paling penting. Mengoptimalkan bentuk dan waktu untuk serangan terakhir, tegas pebalap Spanyol itu. Sementara itu, Maverick Vinales membahas beberapa fitur motor barunya dibandingkan dengan Aprilia selama prapodium MotoGP Qatar, meskipun ia kemudian dihukum. Maverick Vinales bersinar di bawah malam gurun Qatar. Pembalap Spanyol itu telah menunjukkan tanda-tanda perbaikan dalam adaptasinya terhadap KTM sejak melakukan beberapa perubahan sebelum balapan panjang Grand Prix Argentina. Dan setelah memberikan kesan yang baik pada sprint hari Sabtu di Losail, ia menegaskan langkahnya maju pada hari Minggu dengan penampilan spektakuler. Pembalap asal Rosis itu memimpin balapan utama di depan Ducati milik Marc Marquez. Meskipun benar bahwa juara dunia 8 kali itu akhirnya menyalipnya di bagian akhir balapan, dengan manajemen ban yang brilian, Marc mampu tetap dekat di belakang dan finish kedua di depan Pecco Bagnaia, jauh dari pembalap lain di grid dengan RC16. Dan meskipun Vinales akhirnya dihukum dengan tambahan waktu 16 detik pada waktu balapan terakhirnya karena tidak mematuhi aturan tekanan ban minimum, yang membuatnya turun dari posisi kedua ke posisi ke-14, tidak ada pembalap KTM yang mampu mendekati kecepatan balapannya kapanpun. Dengan penalti yang sudah diterapkan, Pedro Acosta berada di posisi ke-8, Enea Bastianini ke-11, dan Brad Binder ke-13. Tetapi semua pembalap merek tersebut setidaknya tertinggal 10 detik di belakang penduduk asli Girona itu ketika mereka melewati garis finish. Dengan demikian, pebalap nomor 12 itu makin nyaman dengan motor barunya, dan tak pelak lagi, perbandingan bisa saja muncul antara RC16 dengan RS MotoGP Aprilia yang ditunggangi pebalap Katalan itu hingga 2024. Dan faktanya, Vinales sendiri melakukannya pada minggu lalu, di prapodium Qatar, yakni, di jeda sebelum seremoni podium yang disiarkan kejuaraan itu melalui sinyal internasional, dengan gaya yang juga dilakukan Formula 1. Marc Marquez meraih posisi terdepan di MotoGP Jepang 2022, memimpin klasemen lebih dari 1000 hari, 3 tahun, kemudian. Kemudian, di MotoGP Portugal yang menjadi pembuka musim 2023, ia kembali meraih pole position dan antara MotoGP Spanyol 2024 hingga MotoGP Aragon 2024. Ia memperpanjang rekor sepanjang masanya di kategori teratas balap sepeda motor dunia. Namun, juara dunia 8 kali ini mengawali karirnya sebagai pembalap resmi Ducati dengan cemerlang, finish pertama di grid di Thailand, Argentina, Amerika Serikat, dan Qatar. Ia belum pernah meraih banyak pole position berturut-turut sejak 2019, hingga mencapai 70 di motor berat, dan 98 di semua kategori, di luar MotoGP. Hanya kurang 2 poin dari angka 100.
Tampaknya dia akan segera mencapai angka bulat itu. Sampai saat itu, mari kita ulas semua posisi teratas Marc Marquez di kualifikasi MotoGP. Di sisi lain, pembalap Ducati, Marc Marquez, mematahkan anggapan bahwa dia akan kesulitan pada balapan MotoGP Qatar 2025 dengan finish pertama di sirkuit Lusail, Minggu, 13 April 2025. Marquez harus menunggu 11 tahun untuk bisa ke puncak podium di Qatar setelah terakhir kali melakukannya pada 2014. Marquez mencetak kemenangan ketiga musim ini, saat meraih pole position, finish pertama dalam sprint race dan memenangi balapan utama. Hari ini, kepala saya menang lebih dari intuisi, lebih dari naluri. Saya lebih mengandalkan kepala saya daripada naluri sepanjang akhir pekan, terutama karena naluri berkendara sulit bagi saya di sini, kata Marquez. Saya telah menambahkan beberapa hal sepanjang akhir pekan, terutama di tikungan kanan cepat yang selalu membuat saya sedikit kesulitan. Marquez mengatakan bahwa dia tidak memulai balapan di Qatar dengan cepat. Saya sama sekali tidak tertarik untuk memulai dengan cepat. Franco Morbidelli, Pertamina Enduro VR46, melewati saya karena Alex Marquez menabrak saya dari belakang di tikungan pertama, tutur juara dunia 8 kali itu. Sementara itu, Davide Tardozzi, manajer tim MotoGP Ducati, memuji Pecco Bagnaia di tengah perjuangannya dan start buruk Marc Marquez. Ducati telah memulai musim kejuaraan dunia MotoGP 2025 dengan cara yang spektakuler, terutama di satu sisi kotak pit. Marc Marquez meraih semua kejayaan di awal musim, dengan 4 akhir pekan yang spektakuler, kendati ia mengalami kecelakaan di Austin, yang membuatnya tidak dapat memenangi balapan utama. Namun insiden itu hanya mencegah rangkaian balapan di Thailand, Argentina, Amerika Serikat dan Qatar ini menjadi pertumpahan darah total bagi juara dunia 8 kali, yang telah meraih semua posisi pole tahun ini, telah memenangi semua balapan sprint dan telah meraih 3 dari 4 kemenangan di hari Minggu. Contoh terbaru terlihat di Losail, sirkuit yang tidak cocok dengan gaya balapnya dan di mana ia belum pernah menang sejak 2014. Ia menang dalam sprint hari Sabtu tanpa masalah melawan Alex Marquez, dan memenangkan balapan panjang pada hari Minggu, memberikan pelajaran nyata dalam manajemen ban. Memanfaatkan kecelakaan di kota untuk mengklaim kemenangan pertamanya musim ini menebus awal tahun yang sulit, yang dalam hal poin memang lebih baik daripada kesempatan lain. Tetapi ia terhambat oleh kurangnya sensasi. Banyak yang memperkirakan bahwa, mengingat kemajuannya di Texas, ia akan berada di Losail, trek yang sangat menguntungkan baginya, di mana ia akan bersaing dengan Marquez. Namun, kualifikasi gridnya yang buruk, ke-11, dan sprint yang buruk, ke-8, memperjelas bahwa pembalap Italia itu masih dalam masalah. Namun, di tengah situasi ini, dengan 2 jalur yang begitu berbeda pada tahun 2025, bos kedua pebalap di tim resmi Ducati, Davide Tardozzi, telah memutuskan untuk mendukung Bagnaia. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, menyebut kemenangan Marc Marquez di MotoGP Qatar 2025 sebagai buah dari kerja keras Ducati selama bertahun-tahun. Pebalap tim pabrikan Ducati tersebut tampil luar biasa di sirkuit Losail, mengamankan kemenangan di balapan utama setelah juga menang di sprint race sehari sebelumnya. Musim ini, Marquez tampil impresif dengan meraih 7 kemenangan dari 8 balapan, dan secara konsisten mengungguli rekan setimnya, juara dunia 2 kali Pecco Bagnaia. Saya melihat hasil dari kerja besar selama bertahun-tahun di Ducati. Sekarang saya melihat keputusan yang sangat baik dari sisi olahraga oleh Ducati, kata Tardozzi. Tardozzi menepis anggapan bahwa Ducati memberikan perlakuan khusus atau ramuan rahasia untuk Marquez. Menurutnya, keberhasilan Marquez lebih karena keunggulan motor Ducati yang sudah berkembang secara signifikan selama beberapa tahun terakhir. Tidak ada rahasia. Kuncinya adalah keseimbangan. Para pebalap kami sangat membantu para insinyur dalam menyempurnakan motor, jelasnya. Motornya pada dasarnya sama, hanya ada sedikit penyesuaian dari satu pembalap ke pebalap lain, tapi tidak terlalu signifikan, kata Tardozzi. Tardozzi juga memberikan apresiasi khusus kepada Pecco Bagnaia, yang menurutnya berperan besar dalam evolusi motor Ducati saat ini.
Kita harus berterima kasih kepada Pecco karena dia adalah sosok yang memimpin proses pengembangan motor ini, tambahnya. Ducati sebelumnya mengalami masa sulit selama 15 tahun tanpa gelar juara dunia, hingga akhirnya Bagnaia mengakhiri puasa gelar tersebut pada 2022. Berkat proyek Desmosedici yang dipimpin oleh Gigi Dall'Igna. Selama 3 tahun terakhir, Ducati mendominasi MotoGP, namun kehadiran Marquez kini menambah kekuatan luar biasa bagi tim pabrikan asal Italia tersebut. Di sisi lain, pembalap Ducati Marc Marquez mengakui kesalahan atas insiden yang melibatkan tabrakan dengan adiknya yakni pembalap Gresini Racing Alex Marquez. Bertemunya Alex di tikungan pertama lebih merupakan kesalahan saya daripada kesalahannya, tetapi meskipun sayapnya hilang, saya tidak merasakan perubahan perilaku pada motor, ujar Marc. Sementara itu, meskipun Maverick Vinales finish kedua dalam balapan lanjutan MotoGP Qatar, pembalap Spanyol itu gagal naik podium setelah dihukum karena gagal memenuhi batas kecepatan minimum. Maverick Vinales kehilangan posisi keduanya di balapan utama Grand Prix MotoGP Qatar. Pengurus teknis FIM menetapkan bahwa pembalap Spanyol itu tidak mematuhi aturan tekanan ban minimum minggu ini, yang berlaku sejak musim 2023 dan diubah pada tahun 2024, sehingga mereka menambahkan total 16 detik dari waktu balapan terakhirnya. Dengan ini, pembalap asli Rossis itu turun dari posisi kedua, tempat ia finish, hanya terpaut 1.800 detik di belakang Marc Marquez, ke posisi ke-14. Terpaut 17,8 detik, yang berarti ia berubah dari pencetak poin 20 menjadi hanya 2, finish hanya di depan Ai Ogura dalam perolehan poin. Dengan demikian, semua orang mendapat posisi, dan Bagnaia serta Morbidelli naik ke podium. Pebalap Katalan itu merasa sangat gembira usai balapan, di mana ia secara bertahap mendapatkan posisi, menyalip Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia dan akhirnya Marc Marquez untuk memimpin, yang ia pertahankan selama beberapa putaran. Meskipun ia memulai dengan ban medium-medium, pada hari Sabtu ia memilih ban belakang lunak, Vinales akhirnya merasakan keausan yang disebabkan oleh bannya selama pengujian, dan akhirnya disalip oleh juara dunia 8 kali itu dengan 7 putaran tersisa. Dengan demikian, Maverick belum meraih kemenangan keempatnya dengan pabrikan lain di MotoGP, setelah menang bersama Suzuki, Yamaha, dan Aprilia. Tetapi ia baru meraih podium pertamanya bersama KTM di akhir pekan keempatnya, setelah masa adaptasi yang mulai membaik menjelang balapan panjang di Argentina. Namun, begitu balapan panjang itu berakhir, sensor di RC16 miliknya mati, dan Race Direction mengonfirmasi bahwa ia sedang diselidiki karena melanggar aturan tekanan minimum. Pembalap Ducati, Marc Marquez, memenangi balapan MotoGP Qatar 2025 yang mendebarkan meskipun tabrakan pada lap pertama dengan Alex Marquez, Gresini, menyebabkan motornya rusak. Juara dunia 8 kali itu datang ke Qatar dengan harapan akan mendapat ancaman dari Alex Marquez dan Francesco Bagnaia, setelah sebelumnya hanya menang sekali di sirkuit Lusail dalam karir MotoGP-nya. Namun, Marquez mencetak kemenangan ketiga musim ini, saat meraih pole position, finish pertama dalam sprint race dan memenangi balapan MotoGP Qatar 2025 di sirkuit Lusail, Minggu, 13 April 2025. Pembalap berjulukan Baby Alien itu harus berjuang keras untuk meraih kemenangan. Namun, karena kontak di tikungan 1 dengan Alex Marquez menyebabkan Ducatinya mengalami kerusakan pada aero belakang. Kontak dengan Alex lebih merupakan kesalahan saya daripada kesalahannya, karena saya baru saja membuka gas dan saya merasa seperti bagian belakang akan bergerak, kata Marquez. Saya menutup gas lagi dan dia tidak menduganya karena alasan itu dia menabrak saya dan karena alasan itu Morbidelli menyalip saya dari luar. Tetapi itu lebih merupakan kesalahan saya. Untungnya kami berdua tetap berada di atas motor kami. Alex Marquez mengalami tabrakan kedua hanya beberapa lap kemudian dengan Fabio Di Giannantonio saat berjuang untuk posisi ketiga, yang menyebabkan yang pertama menerima penalti Rideteru. Dia akan finish ke-7 di bendera finish, meskipun dipromosikan ke posisi ke-6 ketika Maverick Vinales yang berada di posisi kedua diturunkan 16 detik karena pelanggaran tekanan ban. Di Giannantonio berakhir tanpa poin saat finish di posisi ke-16.
Meskipun kerusakan pada motor Marc Marquez awalnya tampak seperti akan menimbulkan masalah baginya, karena ia disalip oleh pembalap seperti Vinales dan Bagnaia, ia mengatakan tidak merasakan efek buruk apapun. Marquez menyebut MotoGP Qatar sebagai akhir pekan terpenting pada 2025.